Selamat siang pemirsa Java TV. Hari ini saya akan menyampaikan berita terbaru seputar dunia olahraga di Indonesia. Bersama saya Anggi Harusman, inilah Java Sport. PSS Sleman kalah tipis dari Persebaya di laga perdana. PSS Sleman harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya dengan skor 0-1 pada pertandingan pertama musim ini. Upaya PSS Sleman untuk meraih poin pada laga pembuka kandas setelah kalah dari Persebaya Surabaya. Berikut berita selengkapnya. PSS Sleman kalah tipis dari Persebaya di laga perdana. PSS Sleman harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya dengan skor 0-1 pada pertandingan pertama musim ini. Upaya PSS Sleman untuk meraih poin pada laga pembuka kandas setelah kalah dari Persebaya Surabaya. Pertandingan antara kedua tim digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim belum berhasil memecah kebuntuan. Kebuntuan akhirnya pecah di babak kedua saat Persebaya Surabaya sukses mengeksekusi tendangan penalti. Bruno Moreira menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-78. Kekalahan ini membuat PSS Sleman gagal membalas kekalahan-kekalahan sebelumnya dari Persebaya Surabaya. Musim lalu PSS Sleman hanya mampu meraih satu hasil imbang dan satu kekalahan saat berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Sejak awal pertandingan, Persebaya Surabaya langsung menunjukkan dominasinya dengan melancarkan serangan bertubi-tubi. Pada menit keempat, Flavio Silva melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti yang memaksa kiper PSS Sleman bekerja ekstra keras. Sepakan keras Flavio Silva yang mengarah ke gawang PSS Sleman membentur tiang gawang. Alan Bernardo selaku penjaga gawang PSS Sleman tidak dapat berbuat banyak. Skor pertandingan pun masih tetap imbang tanpa gol. Meskipun belum mencetak gol, Persebaya Surabaya tetap mempertahankan intensitas serangannya. Fakhrudin dan Kleberson, dua bek andalan PSS Sleman, berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga lini pertahanan tim tetap solid. Meskipun tertekan, PSS Sleman juga mendapatkan beberapa peluang, salah satunya adalah melalui aksi individu Hoki Caraka. Tekanan ketat dari para pemain Persebaya Surabaya membuat Hoki Caraka kesulitan untuk menyelesaikan peluang tersebut. Persebaya Surabaya terus melancarkan serangan bertubi-tubi, namun upaya mereka untuk mencetak gol masih belum membuahkan hasil hingga babak pertama memasuki menit ke-35. Peluang emas PSS Sleman melalui sempakan keras Ricky Cawor harus kandas setelah diantisipasi dengan baik oleh kiper Persebaya Surabaya. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga babak pertama berakhir. Kedua tim harus puas dengan hasil imbang tanpa gol di babak pertama. Meskipun tidak melakukan pergantian pemain, PSS Sleman menunjukkan permainan yang lebih menyerang di babak kedua. Ricky Cawor mendapat kesempatan emas untuk mencetak gol, namun tembakannya masih belum memenuhi sasaran. Menit ke-78 menjadi penantian bagi Persebaya Surabaya. Mereka berhasil mencetak gol melalui titik putih untuk memimpin pertandingan. Tindakan melanggar yang dilakukan oleh Kleberson di dalam kotak penalti membuat Persebaya Surabaya berhak mendapatkan tendangan penalti. Bruno Moreira berhasil menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dengan sempurna. Tendangannya tidak mampu dijangkau oleh Alan Bernardo. Skor 1-0 bagi tuan rumah. Pelatih PSS Sleman memutuskan untuk menyegarkan lini tengah dengan memasukkan Ikram Mila dan Danilo Alves menggantikan Hoki Caraka dan Chang Ji-moon. Meskipun beberapa peluang emas sempat didapatkan, PSS Sleman belum berhasil menyamakan kedudukan setelah melakukan pergantian pemain. Sampai pertandingan usai, tidak ada gol tambahan yang tercipta. PSS Sleman gagal memetik poin di laga pembuka Liga 1 2024-2025.